Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Julianto dengan NIM 2003027. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul Evaluasi Kinerja Heat Exchanger pada Kilang Pengolahan Minyak. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Latar belakang. Alat penukar panas atau biasa disebut dengan heat exchanger merupakan salah satu unit operasi yang efisiensi untuk proses pertukaran panas dari satu medium ke medium lainnya pada temperatur yang berbeda. Secara umum, heat exchanger merupakan suatu alat yang digunakan untuk perpindahan panas dari suatu fluida yang suhunya lebih tinggi ke fluida yang suhunya lebih rendah. Heat exchanger secara luas digunakan sebagai sistem pendingin, pembangkit listrik, pabrik kimia, pabrik petrokimia, serta pemrosesan pada minyak bumi. Keberadaan heat exchanger dalam proses industri pada umumnya berfungsi sebagai komponen proses industri dan juga sebagian besar diantaranya sebagai komponen penghematan energi. Salah satu industri yang menggunakan heat exchanger adalah industri pengolahan minyak bumi. Pada industri pengolahan minyak bumi, tipe heat exchanger yang sering digunakan adalah tipe shell and tube. Hal tersebut karena memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya mendinginkan produk dari kilang atau long residue, memberikan pemanasan awal pada minyak mentah, mengurangi beban pemanasan pada furnace, dan menghemat energi atau bahan bakar. Namun, terdapat masalah yang sering terjadi pada heat exchanger, yaitu menurunnya performa dari heat exchanger itu sendiri seiring dengan bertambahnya waktu penggunaan. Menurunnya kinerja pada heat exchanger dapat ditinjau melalui segi pressure drop yang tinggi, efisiensi perpindahan panas yang rendah, dan harga fouling factor yang melebihi batas yang diizinkan. Tinjauan pustaka. Heat exchanger. Heat exchanger merupakan alat penukar panas yang sangat dibutuhkan dalam proses industri, khususnya pada industri pengolahan minyak bumi. Karena heat exchanger dibutuhkan untuk pemanasan awal minyak bumi secara bertahap sebelum masuk ke dalam proses destilasi, dengan tujuan untuk memindahkan dua buah fluida atau lebih yang mempunyai perbedaan temperatur, yaitu fluida bertemperatur tinggi ke fluida bertemperatur rendah. Seiring dengan bertambahnya waktu penggunaan, efisiensi dari heat exchanger itu sendiri pastinya akan menurun. Karena semakin lama heat exchanger digunakan, maka bagian dalam heat exchanger akan terjadi pengotoran atau fouling. Pengotoran pada bagian dalam heat exchanger ini menyebabkan penambahan tekanan termal dan mengakibatkan laju perpindahan panas pada heat exchanger berkurang. Pengotoran atau fouling. Pengotoran atau fouling merupakan pembentukan deposit pada permukaan heat exchanger yang dapat mengakibatkan terhambatnya perpindahan panas dan meningkatkan hambatan aliran fluida pada heat exchanger. Fouling juga dapat berasal dari partikel-partikel atau senyawa lainnya yang tersangkut pada aliran fluida. Partikel-partikel atau senyawa tersebut dapat berupa kristal, sedimen, senyawa biologi, produk reaksi kimia, atau korosi. Pembentukan lapisan deposit tersebut akan terus berkembang selama heat exchanger beroperasi. Tindakan pencegahan fouling atau pengotoran. Fouling sendiri dapat dicegah dengan berbagai tindakan. Untuk mencegahnya dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, menggunakan bahan konstruksi yang tahan korosi. Kedua, menekan potensi fouling dengan cara melakukan penyaringan. Ketiga, menginjeksi antifoulant pada fluida. Penanganan yang dapat dilakukan jika terjadi fouling atau pengotoran. Apabila di dalam heat exchanger sudah terjadi fouling, sebaiknya segera dilakukan cleaning atau pembersihan pada heat exchanger agar tidak menimbulkan kerusakan lainnya. Cara pembersihannya sendiri terdapat 3 macam yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama, chemical or physical cleaning. Lalu yang kedua ada mechanical cleaning. Lalu yang ketiga ada gabungan dari keduanya.
Chemical or physical cleaning merupakan metode pembersihan dengan mensirkulasi agen melalui peralatan, biasanya menggunakan HCl 5-10%. Mechanical cleaning, pembersihan ini terdapat 3 tipe yang dapat dilakukan, yaitu drilling atau turbining, hydrojetting, dan juga sandblasting. Dengan drilling atau turbining itu merupakan pembersihan yang dilakukan dengan mengedrill deposit yang menempel pada dinding tube. Pembersihan ini sangat dianjurkan untuk tube yang tertutup total. Dan hydrojetting, pembersihan ini dilakukan dengan cara menginjeksi air ke dalam tube dengan tekanan tinggi untuk jenis deposit yang lunak. Lalu ada sandblasting, pembersihan ini dilakukan dengan menyemprotkan campuran air dengan pasir ke dalam tube pada tekanan tinggi. Lalu pembersihan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah gabungan dari keduanya. Ini merupakan gabungan dari chemical cleaning dan mechanical cleaning. Pembersihan dengan cara ini pada kondisi tertentu dapat meningkatkan efektivitas pembersihan fouling pada heat exchanger. Metodologi penelitian ini adalah studi pustaka, pengumpulan data. Nah, data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja heat exchanger merupakan data-data berupa datasheet, data operasi, data-data literatur, dan data-data teknis lain yang tersedia pada heat exchanger preheater CDU5 di kilang RU5 Balikpapan, dan juga tahapan perhitungan kinerja pada heat exchanger itu sendiri.